Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana dokter Palestina yang dianiaya, yang PBB dan anggota Kongres lainnya desak agar Israel bebaskan, sebenarnya adalah seorang kolonel Hamas. Dan saya punya buktinya. Ini adalah pertanyaan yang ingin Anda renungkan sejenak. Jika seseorang menghabiskan 2 tahun memberitahu Anda bahwa seorang pria adalah pahlawan, martir, seorang pekerja kemanusiaan yang dianiaya, yang hanya ingin menyelamatkan anak-anak yang sakit. Dan ternyata selama ini, dia adalah seorang perwira di organisasi teroris yang melakukan pembantaian terburuk terhadap orang Yahudi sejak Holocaust. Apakah Anda akan marah? Apakah Anda ingin tahu siapa yang telah berbohong kepada Anda? Karena itulah yang sedang terjadi di sini. Dan daftarnya mungkin jauh lebih panjang dari yang Anda kira. PBB, Amnesty International, Bernie Sanders, Chris Murphy, para menteri pemerintah Inggris, dan tentu saja, seperti biasa, media arus utama yang selalu bisa diandalkan, The Guardian, NBC News, Al Jazeera. Jadi, mari kita bahas ini. Namanya Hussam Abu Safia. Selama 1,5 tahun terakhir, Anda telah mendengar namanya dikaitkan dengan kata-kata seperti penyiksaan, penganiayaan, dan genosida setelah dia ditangkap oleh Israel dari dalam sebuah rumah sakit di Gaza tempat dia bekerja. Ia juga menulis bukan hanya satu, tetapi 2 artikel opini di New York Times yang menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan genosida sambil menggambarkan dirinya sebagai dokter heroik yang tanpa pamrih memberikan perawatan bagi warga Palestina. Amnesty International membangun seluruh kampanye seputar dirinya. Kota Lyon di Prancis memberinya kewarganegaraan kehormatan. Dan minggu ini, kelompok kerja PBB tentang penahanan sewenang-wenang secara resmi menyatakan bahwa penahanan pria ini oleh Israel adalah pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut agar dia segera dibebaskan. Hanya ada satu masalah dengan itu. Dia benar-benar adalah seorang komandan Hamas. Ini adalah foto dari tahun 2016 yang diposting oleh sebuah organisasi bernama Layanan Medis Militer Gaza yang dijalankan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional Hamas. Dalam foto tersebut, Hussam Abu Safia berdiri dikelilingi oleh para komandan senior Hamas. Dan inilah bagian yang paling penting. Bukan Israel yang mengklaim hal ini. Layanan medis yang dijalankan Hamas di Gaza sendiri telah menyebutnya sebagai kolonel dalam postingan Facebook berbahasa Arab mereka sejak tahun 2016, bertahun-tahun sebelum hal ini menjadi kontroversi di Barat. Ini dia Abu Safia dari halaman Facebook tersebut dengan seragam Hamasnya. Kamu benar-benar tidak bisa mengarang hal seperti ini. Sekarang, secara independen, IDF juga telah mengonfirmasi bahwa Safia memegang pangkat kolonel di layanan medis militer Hamas. Dan ini bukan sekedar gelar simbolis yang tidak pernah ia gunakan. Direktur lain di rumah sakit yang sama, Ahmad Kahlot, yang juga merupakan letnan kolonel di Hamas, mengatakan kepada para interogator IDF bahwa setidaknya 16 anggota staf aktif rumah sakit tersebut, termasuk dokter, perawat, dan para medis, adalah anggota aktif di Brigad Al-Qassam milik Hamas. Dia bahkan mengungkapkan bahwa rumah sakit tersebut pernah menjadi salah satu tempat persembunyian sandera Israel yang diculik pada suatu waktu. Sementara itu, ketika IDF menggerebek kompleks tersebut, mereka menemukan lebih dari 240 anggota Hamas dan Jihad Islam di dalam rumah sakit, termasuk para pelaku pembantaian 7 Oktober itu sendiri. Dan lihatlah beberapa hal menarik yang kami dapatkan dari media sosial milik Abu Safia sendiri. Kelihatannya dia orang yang baik, kan? Saya rasa kalau kamu bertanya pada PBB atau Amnesty International, jawaban mereka pasti iya. Mungkin seseorang harus menunjukkan rekaman ini kepada mereka tentang seorang anggota Hamas yang ditangkap selama perang dan bersaksi tentang penggunaan rumah sakit ini oleh Hamas. Silakan lihat. Halo, saya Muhammad Said Syarif. Saya berusia 21 tahun. Saya bekerja di Rumah Sakit Kamal Adwan sebagai petugas kebersihan di antara pasukan Muhadah di Batalion Barat dan mungkin juga di Batalion Medan. Juga seperti 4 tempat lainnya, gimana? Saya ada di rumah sakit, bekerja dimanapun saya dibutuhkan, dimanapun saya berada. Di sana ada banyak orang yang setiap hari dan secara langsung bekerja dengan amanah bersamanya. Dan di sana ada anggota Hamas, dari Jihad Islam, dari Brigade Perlawanan, dari berbagai organisasi di utara Palestina. Kenapa kamu membicarakan mereka? Para pejabat. Dan kenapa kamu menyebut mereka begitu? Mereka mengira sekarang itu adalah negeri kita yang diambil dari mereka. Karena tentara tidak bisa merebutnya kembali secara langsung. Sudah lama sekali. Dia bilang aku tidak boleh melakukannya. Karena dia menangani banyak orang yang bersalah dan orang sakit. Dan kami mau. Kamu bilang padaku, apa maksudnya itu? Dan mereka berpikir bahwa tentara tidak bisa menculiknya secara langsung.
melakukan apa yang kamu katakan? Ketika mereka tersebar di dalam rumah sakit sebagai bagian dari sebuah organisasi. Para aktivis ada di sana memindahkan kami ke kapsul-kapsul senjata seperti Kuda, seperti F4. Itu dipindahkan ke dalam, dari rumah sakit, dari luar ke dalam, dan dari dalam keluar. Di rumah sakit terjadi penargetan unsur pengamat dan pengintai keluar dari dalam rumah sakit. Pada pukul 4 dini hari, mereka datang ke rumah sakit di pagi hari dan dari dalam rumah sakit. Itu didistribusikan ke tempat-tempat yang berada di perbatasan Israel, seperti Tamail, pohon-pohon di bawah tanah, di dalam tanah, di Mekah, komando, dan apotik, baik di sekitar Kamal Adwan atau di Kaloja, Yara, dan Saibara, di tempat-tempat keberadaan tentara didapat. Sekelompok orang berada di sana karena mereka tidak. Sekarang, itu adalah kesaksian langsung dari teroris Hamas yang tertangkap yang menggambarkan bagaimana rumah sakit seperti ini berfungsi sebagai pusat komando dan tempat perlindungan bagi organisasi tersebut. Tapi jika itu belum cukup, berikut adalah kesaksian dari seorang dokter Kurdi yang benar-benar menjadi relawan di rumah sakit yang sama di Gaza, menceritakan apa yang dia saksikan secara langsung. Silakan lihat. Tentu saja, saya mulai dengan cerita singkat tentang bagaimana rumah sakit itu misalnya digunakan oleh Hamas. Maksud saya, cara Israel benar-benar mampu menyingkirkan Hamas dan para konspirator lainnya. Tentara akan dibunuh, ya. ngomong-ngomong, Artinya dia dirawat di rumah sakit, Hamasi ada di sana, para pemimpin Hamasi ada di sana? iya, saya melihatnya di Qatar, saya menegurnya, dia gadis yang aneh, dia memakai jilbab. Sekarang, disinilah bagian yang benar-benar membuat marah. Pemimpin Hamas, Bassam Naim, bahkan tidak menyangkal bahwa Abu Safia adalah anggota Hamas. Tetapi dia mencoba mengklaim bahwa Hamas tidak menggunakan pangkat seperti kolonel. Jadi itu pasti tidak benar. Alih-alih, entahlah, berpikir, banyak media arus utama justru fokus pada hal ini daripada fakta bahwa pria itu secara harfiah sudah bertahun-tahun difoto mengenakan seragam Hamas. Sebagai contoh, Al Jazeera dari Qatar menerbitkan sebuah artikel dengan judul yang jika diterjemahkan menjadi pembunuhan seorang simbol, membingkai seluruh cerita sebagai kampanye terkoordinasi dari Israel untuk mencemarkan nama baik semacam pahlawan kemanusiaan. Dan tentu saja mereka tidak sendirian. The Telegraph, Sky News, dan tentu saja Dropsite News yang didanai Soros, semuanya ikut menyebarkan narasi yang tidak masuk akal ini. Bahkan setelah semua bukti menjadi catatan publik, pelapor khusus PBB yang paling terkenal antisemit, Francesca Albanese, masih terus menuntut pembebasannya. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, berdiri di depan Dewan Keamanan dan secara harfiah mengatakan bahwa Israel belum membuktikan klaimnya, meskipun direktur rumah sakit lain di bawah interogasinya sendiri sudah mengonfirmasi bahwa Hamas menjalankan fasilitas tersebut. Demikian pula, The Guardian menerbitkan sebuah artikel panjang yang simpatik dengan mengutip klaim paling dramatis dari para pengacaranya, tanpa pernah menyebutkan bahwa ada dokumentasi dirinya mengenakan seragam Hamas. NBC News mengutip salah satu pendiri Mad Global yang menyebutnya sebagai pahlawan dan mentor, dan sama sekali tidak menyinggung tuduhan soal pangkat tersebut. Ini adalah kelalaian jurnalistik. Tapi bukan hanya media saja. Mari kita bicara tentang orang-orang di sini yang ikut-ikutan dalam isu ini, karena saya ingin Anda mendengar langsung dari kata-kata mereka sendiri. AOC, yang katanya ahli geopolitik itu, menyerukan kepada Israel untuk membebaskan, saya kutip, dokter anak Hussam Abu Safia, yang telah ditahan tanpa dakwaan selama 18 bulan dan sekarang menghadapi ancaman nyata terhadap hidupnya akibat penyiksaan, tutup kutip. Senator Chris Van Hollen juga mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar dia segera dibebaskan. Anggota Kongres Jim McGovern bahkan melangkah lebih jauh dan berkata, dan saya mengutip langsung, tidak boleh ada lagi 1 sen pun dari uang pembayar pajak yang dikirim untuk membantu dan mendukung pelanggaran keji seperti itu. Rashida Tlaib tentu saja juga ikut angkat bicara. Begitu juga Bernie Sanders. Dan bukan hanya orang Amerika saja. Menteri Inggris Hamish Falconer secara terbuka mengatakan kepada pemerintah Israel bahwa ia mengangkat kasus pria ini tanpa pernah menyebutkan fakta bahwa ia secara aktif merupakan anggota Hamas. Ini pertanyaan saya untuk kalian semua. Apakah ada di antara kalian yang memeriksa? Apakah ada di antara kalian yang pura-pura peduli pada warga Palestina yang paham bahwa kekuatan penindas paling brutal di Gaza bukanlah IDF, itu adalah Hamas?
Dan ya, terhadap warga Gaza juga. Sadarlah, kalian bodoh. Inilah mesin disinformasi. Beginilah cara kerjanya setiap kali. Seseorang dibangun citranya sebagai ikon kemanusiaan oleh media yang bahkan tidak repot-repot memeriksa fakta paling dasar tentang siapa yang mereka angkat. Politisi yang ingin terlihat penuh belas kasih di depan kamera ikut-ikutan tanpa melakukan riset selama 30 menit pun. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, alih-alih meluruskan fakta, beberapa nama besar di media justru secara aktif membangun narasi tandingan untuk melindungi kebohongan itu. Itu bukanlah jurnalisme. Lain kali Anda melihat sebuah judul berita yang sepenuhnya berpusat pada sosok yang mengundang simpati dari Gaza, tanyakan satu pertanyaan pada diri Anda sebelum membagikannya. Siapa orang ini? Sebenarnya apakah ada yang memeriksa? Karena dalam kasus ini, catatannya sudah ada secara terbuka di media sosial berbahasa Arab milik Hamas sejak tahun 2016. Dan tidak ada seorang pun di New York Times, tidak ada di The Guardian, tidak ada di NBC, tidak ada di kantor seorang senator Amerika Serikat yang sedang menjabat yang repot-repot untuk memeriksanya. Kolonel Hussam Abu Safia bukanlah seorang pekerja kemanusiaan yang dianiaya. Dia adalah bukti bahwa konsep itu benar-benar bekerja. Dan sekarang kamu tahu persis bagaimana konsep itu bekerja. Sekarang ke peristiwa global utama. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Iran? Mari kita lihat apa yang baru saja dikatakan oleh Presiden Trump. Tuan Presiden, tentang Iran, apakah gencatan senjata sudah berakhir? Apakah gencatan senjata sudah selesai? Apakah nota kesepahaman itu sudah tidak berlaku? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Menurut saya rasa itu sudah berakhir. Saya tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Mereka itu sampah. Kamu tahu apa itu sampah? Mereka itu sampah. Mereka orang-orang bejat. Mereka dipimpin oleh orang-orang bejat. Dan mereka adalah orang-orang yang kejam dan penuh kekerasan. Dan kalau mereka punya senjata nuklir, mereka pasti akan menggunakannya. Menurut saya, ini sudah selesai. Saya akan bicara dengan para negosiator kita. Hanya buang-buang waktu berurusan dengan mereka. Mereka pembohong. Kita buat kesepakatan. Lalu, kalau saya buat kesepakatan dengannya, kita punya kesepakatan. Dan dia keluar. Dia bicara. Kita buat kesepakatan. Semua setuju. Tidak ada senjata nuklir. Kita buat kesepakatan. Mereka keluar, bicara ke pers. Mereka bilang, kita bahkan tidak pernah membicarakannya. Ada yang salah dengan mereka. Mereka gila. Menurut saya, ini sudah selesai. Apakah ini berarti pembicaraan dengan Iran tidak akan dilanjutkan? Saya tidak peduli. Mereka bisa saja berbicara. Tapi menurut saya, mereka hanya membuang-buang waktu. Mereka itu sekelompok pembohong. Maksud saya tidak ingin mengatakan kami sudah bilang, tapi memang kami sudah bilang. Jadi, gencatan senjata itu sudah berakhir. Nota, kesepahaman itu sudah tidak berlaku lagi setelah sekitar seminggu terjadi aksi saling balas. Dan sekarang, Presiden Amerika Serikat baru saja mengumumkan bahwa dia sudah menyiapkan 1.000 rudal yang siap ditembakkan dan diarahkan ke Republik Islam Iran. Kenapa? Ya, terutama karena Republik Islam Iran dan semua badut-badutnya tidak berhenti membicarakan tentang membunuhnya. Izinkan saya menjelaskan apa yang baru saja terjadi karena semuanya berlangsung sangat cepat. Republik Islam kembali menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Amerika Serikat membalas dengan serangan di seluruh Iran Selatan dan semakin meluas. Dan kemudian, untuk pertama kalinya sejak ia menjadi pemimpin tertinggi, Mojtaba Khamenei akhirnya angkat bicara. Bukan untuk menenangkan keadaan, tentu saja, tetapi untuk berjanji bahwa balas dendam atas kematian ayahnya pasti akan dilakukan dan bahwa balas dendam adalah kehendak bangsanya. Tidak yakin bangsa mana yang dia maksud, mengingat kenyataannya orang-orang benar-benar menari di jalanan Iran ketika Ali Khamenei tewas. Tapi bagaimanapun juga, Trump langsung membalas di Truth Social dengan mengatakan bahwa jika rezim tersebut mencoba membunuhnya, Iris Sekasakan akan benar-benar menghancurkan dan memusnahkan negara itu. Tapi meskipun dia menyatakan bahwa gencatan senjata sudah berakhir, dia juga masih mengklaim bahwa Amerika akan bersedia untuk berdialog. Tanggapan Teheran, mereka bahkan tidak mau mengakui bahwa mereka yang meminta dialog sejak awal. Dan jika Anda berpikir bahwa semua pembicaraan tentang membunuh Presiden Trump ini hanyalah satu orang Iran yang marah dengan mikrofon, izinkan saya memberikan beberapa contoh saja dari minggu ini. Di Mashhad, sebuah hotel memasang spanduk raksasa membentang di gedungnya yang bertuliskan dalam bahasa Inggris, "Kami akan membunuh Trump." Dengan pesan yang sama tertulis di bawahnya dalam bahasa Persia. Beberapa hari sebelumnya di Teheran, para pelayat, pendukung rezim, yang sebagian besar dipaksa hadir karena keterlibatan keluarga dengan rezim atau dibayar, membawa spanduk yang persis sama, "Kami akan membunuh Trump," melalui jalan-jalan ibu kota. Kemudian, rekaman tersebut disiarkan oleh saluran propaganda negara milik rezim. Dan setelah itu, saat pemakaman Khamenei di Mashhad, para perempuan di kerumunan mengangkat papan yang sama bertuliskan, "Bunuh Trump."
Sekarang, saat para pelayat meneriakkan yel-yel dan saya menerjemahkan ini langsung dari pemakaman. Saya bersumpah demi darah pemimpin tertinggi, Trump, kami akan membunuhmu. Itu kutipan langsung. Dan sebelum semua itu, pembawa acara pemakaman sendiri, Muhammad Rasuli, berdiri di depan ratusan ribu pelayat dan mengatakan melalui pengeras suara bahwa membunuh Trump adalah tugas kita. Seseorang yang membunuh Imam marah. Siapa musuh kita jika bukan pembunuhmu? Mulai sekarang, kain kafan menggantikan pakaian di tubuh kami. Demi darah, kami bersumpah untuk membalas kematianmu. Ini berasal dari pemakaman kenegaraan resmi untuk pemimpin tertinggi rezim Islam, bukan dari unggahan media sosial atau semacamnya. Sekarang juga terungkap minggu ini bahwa Israel berhasil menggagalkan satu lagi rencana IRGC untuk membunuh Presiden Amerika. Setelah sebelumnya juga ada upaya-upaya sebelumnya dan bahkan percobaan untuk membunuh putrinya, Ivanka Trump. Awal minggu ini, ketika Trump berada di Turki untuk KTT NATO, seorang anggota parlemen Iran bahkan secara terbuka menyerukan untuk mengirim rudal balistik ke Turki untuk membunuhnya. Maksud saya, mereka benar-benar sangat terobsesi, meskipun mereka tidak memiliki angkatan laut atau angkatan udara untuk melakukan tindakan seperti itu. Sebenarnya, mereka sangat lemah sebagai rezim, meskipun mereka menampilkan sesuatu yang benar-benar sebaliknya. Dan inilah kaitan yang tak dijelaskan media arus utama kepada Anda. Rezim ini secara ekonomi sedang berada di ambang kehancuran. Rial Iran diperdagangkan di kisaran sekitar 1,75 juta per dolar, yang merupakan nilai terlemah sepanjang sejarah Republik Islam tersebut. IMF memproyeksikan inflasi tahun ini hampir 69% dan ekonomi menyusut lebih dari 6%. Diperkirakan 7 juta warga Iran sedang kelaparan saat ini. Daging menjadi barang mewah di Iran. Sementara itu, rancangan anggaran rezim sendiri menunjukkan bahwa lembaga militer dan keamanan yaitu IRGC mendapatkan bagian pendapatan minyak yang beberapa kali lebih besar daripada yang dialokasikan untuk pemerintahan sipil sebenarnya. Lembaga-lembaga keagamaan mendapatkan hampir setengah dari sedikit uang minyak yang bisa dikendalikan pemerintah. Sementara itu, laporan dari Teheran mengatakan bahwa pemerintah bahkan kesulitan untuk membayar gaji militernya sendiri. Jadi, sementara rakyat Iran biasa tidak mampu membeli daging, rezim ini menghabiskan uang yang mereka miliki untuk mencetak spanduk yang menyerukan kematian Trump dan mendanai aparat keamanan yang menjaga mereka tetap berkuasa. Ini bukan pemerintahan, ini mafia. Inilah sebabnya MOU itu memang akan runtuh. Dan sejujurnya, lebih baik begitu, karena kamu tidak bisa menandatangani kesepakatan dengan rezim yang tidak punya legitimasi dan dipandu oleh ideologi Khomeinisme. Itu sama sekali tidak ada artinya. Saya ingin sangat-sangat jelas bahwa ini bukan cerita tentang kaum moderat yang dikalahkan oleh kelompok garis keras. Tidak ada kaum moderat dalam rezim ini. Yang sebenarnya terjadi adalah Komandan IRGC, Ahmad Vahidi, seorang pria yang dicari oleh Interpol sejak tahun 2007 karena perannya dalam pengeboman pusat komunitas Yahudi di Argentina tahun 1994 yang menewaskan 85 orang. Sedang menunjukkan kepada Anda secara langsung siapa yang sebenarnya memegang kekuasaan di sini. Vahidi dan IRGC berulang kali mendorong agar perang ini terus berlangsung secara militer, termasuk mendorong serangan rudal balistik terakhir ke Israel dan serangan ke Qatar, Yordania, dan Kuwait pada minggu lalu. Pada kenyataannya, tidak masalah siapa yang duduk di meja dengan mengenakan setelan jas dan tersenyum untuk kamera barat. Senjata selalu berada di tangan yang sama, yaitu IRGC. Dan sampai Barat siap menghadapi kenyataan dan menumpas para preman ini sekali untuk selamanya, hal ini akan terus berlanjut. Namun saya harus mencatat satu hal. Sangat disayangkan bahwa Israel sebenarnya punya kesempatan untuk langsung menyingkirkan Vahidi. Tapi pemerintahan Trump menghentikan mereka karena presiden ingin rezim itu tetap berlanjut, dengan keliru berpikir bahwa mereka bisa diajak berunding untuk sebuah kesepakatan. Mereka tidak bisa. Rezim ini telah berulang kali membuktikan bahwa mereka akan menandatangani selembar kertas, lalu melanggarnya begitu mereka memutuskan ingin terus berperang. Karena itulah tujuan rezim ini dibentuk. Itu berarti setiap dolar dari pelonggaran sanksi, setiap barel minyak yang mengalir melalui Hormuz di bawah semacam pengecualian sementara, yang, syukurlah, minggu ini telah dicabut. Langkah-langkah ini bukan membeli perdamaian. Mereka justru memberi rezim lebih banyak waktu untuk mempersenjatai diri kembali dan lebih banyak uang untuk menjaga IRGC tetap kuat, sementara rakyat Iran biasa kelaparan. Jadi inilah pendapat saya tentang apa yang seharusnya terjadi selanjutnya. Amerika Serikat harus melanjutkan serangan di selatan dan wilayah lainnya.
Mereka harus mengambil kendali sementara atas apapun yang diperlukan. Dan Selat Hormuz harus tetap berada di bawah tekanan ekonomi maksimum serta kendali Amerika Serikat. Jika diterapkan dengan benar, tekanan itu saja bisa melumpuhkan rezim ini lebih cepat daripada misil manapun. Namun, yang paling penting, Washington harus berhenti menghalangi Israel. Biarkan Israel menyelesaikan tugasnya untuk menyingkirkan para pemimpin rezim tersebut. Biarkan mereka menargetkan milisi Basij, para aparat penindas internal yang memukuli para pengunjuk rasa di jalan setiap kali rakyat Iran mencoba bangkit. Karena setiap kali Amerika menahan Israel demi melindungi negosiasi dengan orang-orang yang sebenarnya tidak menginginkannya, yang sebenarnya kita lindungi adalah rezim itu sendiri, bukan perdamaian. Rakyat Iran, mereka yang tidak mampu membeli makanan, sementara rezim mereka mencetak ancaman kematian, pantas mendapatkan jalan terbuka untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai di jalanan sendiri. Rezim ini tidak bernegosiasi dengan itikat baik karena mereka tidak bisa. Orang-orang yang memegang kekuasaan sebenarnya tidak menginginkan kesepakatan. Mereka hanya ingin bertahan hidup. Dan cara tercepat untuk mengakhiri perang ini bukanlah dengan membuat nota kesepahaman lagi. Cara tercepat adalah memastikan bahwa rezim ini tidak bertahan cukup lama untuk menandatanganinya. Sekarang kita tutup dengan segmen Good, the Bad, and the Ugly minggu ini, dimulai dengan berita buruk minggu ini. Sebuah survei baru dari Pew Research yang dirilis Kamis lalu, sejujurnya seharusnya membuat siapapun yang peduli dengan arah Amerika Serikat merasa takut. Karena survei itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap Hamas di Amerika bukan lagi fenomena pinggiran. Ini mulai menjadi arus utama di kalangan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Survei tersebut melibatkan lebih dari 12.000 orang dewasa Amerika dan menemukan bahwa 13% warga Amerika berusia 18 hingga 29 tahun kini memiliki pandangan positif terhadap Hamas. Itu berarti kira-kira 1 dari 8 anak muda Amerika memberitahu Pew Research bahwa mereka memandangnya secara positif. Organisasi yang sama yang melakukan pemerkosaan, penculikan, dan pembunuhan terhadap 1.200 orang. Sebuah organisasi yang terorisnya menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang secara sengaja, bukan sebagai insiden terpisah, tetapi sebagai kampanye sistematis pemerkosaan dan mutilasi. Kita sedang membicarakan orang Amerika yang tahu apa yang terjadi pada 7 Oktober. Beberapa dari mereka sudah melihat rekamannya dan membaca kesaksiannya, namun tetap berpihak pada Hamas. Tapi sebenarnya ini lebih buruk lagi, karena 44% Muslim Amerika yang disurvei mengatakan bahwa mereka memiliki pandangan positif terhadap Hamas, naik 7 poin dari hanya 2 tahun lalu, dan jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok agama lain di negara ini. Bandingkan itu dengan 2% Yahudi Amerika, 4% evangelis kulit putih, dan 8% Katolik. Kelompok Muslim Amerika yang sama hanya memandang orang Israel secara positif sebesar 26% dibandingkan dengan 83% di kalangan Yahudi dan lebih dari setengah di setiap kelompok agama lain, menurut survei Pew. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Ya, ini tidak terjadi secara kebetulan. Sebuah negara tidak akan berubah dari keadaan di mana dukungan terhadap kelompok yang melakukan pemerkosaan massal sebagai taktik perang itu tidak terpikirkan. Ke keadaan di mana hampir setengah dari seluruh komunitas agama memandang kelompok yang sama itu secara positif. Tanpa bertahun-tahun upaya yang berkelanjutan dan disengaja untuk menormalkan perilaku seperti itu. Dan inilah yang sebenarnya disebut subversi. Bukan tentara asing yang mendarati pantai, tetapi pengikisan perlahan terhadap kejelasan moral melalui indoktrinasi di kampus, melalui algoritma media sosial yang memberi penghargaan pada konten anti-Israel yang paling provokatif, dan melalui para politisi yang telah membangun karir dengan menolak menyebut kelompok teroris sebagai kelompok teroris. Dan semua ini terjadi sebelum Hamas bahkan mengumumkan beberapa hari yang lalu pada tanggal 6 Juli bahwa mereka membubarkan badan pemerintahan formalnya di Gaza. Sebuah langkah yang tentu saja tidak sampai pada pelucutan senjata yang sebenarnya dan tidak mengubah apapun tentang siapa mereka dan apa tujuan mereka. Sebagai pengingat, ini adalah periode yang sama di mana politisi Muslim seperti Rashidat Tlaib, Ilhan Omar, serta calon Senat Michigan Abdul Abdullah Saad telah menjadi beberapa suara paling menonjol di Partai Demokrat, di mana seorang komunis Islam bernama Zohran Mamdani sekarang menjadi wali kota New York City. Dan di mana tidak satu pun dari tokoh-tokoh ini pernah mau secara tegas mengutuk Hamas tanpa syarat. Kamu tidak bisa memisahkan jajak pendapat dari politik, yang satu menghasilkan yang lain. Dan sampai orang Amerika memperlakukan erosi kejelasan moral ini sebagai ancaman keamanan nasional, yang sebenarnya saya khawatir angkanya hanya akan semakin memburuk. Dan sekarang untuk kisah buruk kita minggu ini. Dan yang satu ini adalah gambaran sempurna tentang siapa sebenarnya rezim intoleran di kawasan itu. Sebuah kapal pesiar LGBT bernama Scarlet Lady yang membawa sekitar 2.000 penumpang dalam perjalanan 10 hari dari Athena ke Venesia, dilarang berlabuh bukan hanya di satu,
tapi di dua negara dalam minggu yang sama. Turki menolaknya terlebih dahulu, dengan otoritas setempat mengatakan bahwa kapal tersebut sudah disewa oleh kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan struktur sosial dan nilai moral kami. Mereka juga mengklaim kunjungan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran publik yang signifikan. Perusahaan yang menyewa kapal tersebut, Atlantis Events, telah berlayar ke Turki sebanyak 13 kali dalam 25 tahun tanpa satupun masalah. Bahkan, Kedutaan Besar Amerika Serikat pun mencoba membantu mengajukan banding atas larangan tersebut. Namun, usaha itu tidak berhasil. CEO perusahaan itu sendiri mengatakan bahwa pejabat Turki secara terang-terangan memberitahunya bahwa alasannya hanyalah karena itu adalah kelompok orang gay. Jadi kapal tersebut mengubah rencana untuk berlabuh di Alexandria, Mesir sebagai gantinya. Dan dalam beberapa hari, Mesir tentu saja melakukan hal yang persis sama, menolak memberikan izin masuk dalam kasus ini tanpa penjelasan resmi sama sekali. Menurut The Guardian, para penumpang mengetahui saat fajar melalui sebuah catatan yang diselipkan di bawah pintu kabin mereka bahwa mereka kembali ditolak. Lihatlah apa yang dikatakan salah satu peserta. Oke, pembaruan tentang kapal pesiar. Jadi, aku sedang berada di kapal pesiar gay yang ditolak masuk ke Turki. Dan rasanya seperti, ya sudah, siapa peduli. Kalau kamu mau transplantasi rambut yang bagus, pergilah ke Korea Selatan. Jadi kita mengalihkan tujuan. Sekarang kita akan ke Mesir. Luar biasa, ini benar-benar peningkatan. Aku belum pernah ke Mesir. Aku sudah memesan tur untuk melihat piramida. Pagi ini aku bangun. Ditolak masuk ke perairan Mesir juga. Tidak, ini memang tidak secara eksplisit mengatakan karena kami gay, tapi memang karena kami gay. Dan menurutku ini benar-benar membuatku tercengang karena aku berada di kapal yang indah ini. Salut untuk Virgin, perusahaan kapal pesiar yang luar biasa, bersama 1.900 pria luar biasa. Aku bekerja untuk Atlantis, perusahaan pelayaran gay terbaik yang pernah kamu temukan. Dan baik Virgin maupun Atlantis akan memastikan kita bersenang-senang, dan kita pasti akan melakukannya. Itulah seluruh pengalaman gay, yaitu bersenang-senang di tengah tantangan. Tapi rasanya, kita terlalu gay untuk datang dan menghabiskan banyak uang di negaramu. Sekarang, ini bagian yang benar-benar membuatku benar-benar kesal. Seorang pemilik perusahaan perjalanan gay yang dikutip dalam cerita itu menyalahkan hal ini pada, kutip, kelompok sayap kanan yang mengambil alih pemerintahan di seluruh dunia. Apa? Ini adalah ideologi Islamis. Sesederhana itu. Berhenti berbasa-basi dan katakan yang sebenarnya. Di Turki, di Mesir, dua pemerintahan yang tidak ada hubungannya dengan politik konservatif atau sayap kanan barat dan sepenuhnya berkaitan dengan Islamis pro-teror yang memutuskan siapa yang boleh hidup. Ini adalah wilayah yang sama di mana orang-orang suka menguliahi Israel. Satu-satunya negara di Timur Tengah di mana orang gay bisa berjalan bebas di jalan, bergandengan tangan tanpa rasa takut, tentang toleransi. Mungkin kapal ini seharusnya berlabuh di Tel Aviv saja. Dan sekarang untuk cerita baik kita minggu ini. Karena terkadang cara terbaik untuk mengakhiri acara adalah dengan menonton orang-orang mempermalukan diri mereka sendiri, sementara kebenarannya ada di depan mata untuk semua orang lihat. Sekali lagi, kita sedang membicarakan Mesir di sini. Mereka kalah dari Argentina 3-2 di Piala Dunia minggu lalu. Dan alih-alih menerima kekalahan, media Arab dan media sosial memutuskan bahwa penjelasan sebenarnya mengapa Mesir kalah adalah tentu saja konspirasi Yahudi. Dan kemudian mereka membangunnya secara langsung selama 72 jam untuk ditonton semua orang. Itu dimulai dengan seseorang mengedit halaman Wikipedia wasit Prancis tersebut untuk secara salah mengklaim bahwa dia lahir dari keluarga Yahudi Ortodoks, lengkap dengan detail rinci tentang kakeknya yang menjadi anggota perlawanan Prancis. Informasi itu dihapus karena tidak ada bukti sama sekali, tapi sebelum itu tangkapan layarnya sudah beredar di media sosial Arab. Lalu, sebuah channel YouTube populer mengunggah video dengan judul secara harfiah, Mesir kalah dari Zionisme, dan mengklaim bahwa wasit, FIFA, dan Argentina semuanya diam-diam terkait dengan Israel. Karena Lionel Messi mengunjungi tembok ratapan pada tahun 2013? Serius? Lalu, sekelompok orang aneh pembenci Yahudi dari media sosial mengklaim bahwa semua ini adalah konspirasi Yahudi, mulai dari Sniko hingga Bassem Youssef sang komedian dan jutaan pengikut mereka. Jika itu belum cukup, seorang anggota Dewan Asosiasi Sepak Bola Mesir, seorang pria bernama Mustafa Abu Zara, secara terbuka menyiratkan bahwa kekalahan tersebut adalah balasan atas aktivisme pro-Palestina pelatih kepala. Karena ketika dia menyelesaikan pertandingan sebelumnya sambil mengibarkan bendera Palestina, dia berjalan mengelilingi stadion sambil bersorak dan memberi ceramah kepada orang lain tentang betapa pentingnya mendukung Palestina. Karena tentu saja tidak mungkin Mesir kalah dalam pertandingan hanya karena mereka tidak sebaik Argentina, kan?
Mentalitas Islamis yang khas, selalu menyalahkan orang lain selain diri mereka sendiri, dan bahkan menciptakan teori konspirasi berlapis-lapis untuk membenarkannya. Nah, itu saja acara kita minggu ini. Jika kamu punya cerita yang menurutmu harus kami bahas, kirimkan saja kepadaku. Ikuti aku di X atau di Instagram, Emily in Tel Aviv, atau Emily K. Schrader. Dan sampai jumpa minggu depan di Axis of Truth di JNS TV.